Di video sebelumnya kita sampai di Sei Ular, Kalimantan Utara. Setelah kita keluar dari Sarawak, Malaysia, Brunei, dan Tawau, Sabah, Malaysia. Lalu kita menuju ke Malinau, Berau, Sangatta, Balikpapan, dan perbatasan Kalimantan Timur dan Kalimantan Selatan nih. Dan kita juga berkesempatan riding di IKN sebagai pengganti Tip of Borneo. Dan di episode kali ini kita akan masuk Banjarmasin, lalu ke arah Kalimantan Tengah, Sampit, dan juga Pontianak, lalu kembali ke Jakarta. Kita terakhir ganti oli di Sabah, Malaysia, dan kita akan ganti di 5.000 kilo nanti. Kita akan pakai pelumas PTT Challenger Superbike ini dari kota Kinabalu sampai Pontianak yang kira-kira 70% Pulau Kalimantan ya. Dengan pelumas yang gue pakai 1 liter tentunya tanpa diganti, dan rutenya seperti video ini nih. Apakah mesin kita bermasalah? Ini adalah momen yang paling gue nantikan, karena setelah kita riding dari Sabang ke arah Timor Leste dan ganti oli 3.500 sampai 4.000 kilo, kita akan membuktikan apakah oli PTT Challenger Superbike dari PTT Lubricants bisa digunakan hingga 5.000 kilo. Dan video ini adalah video penutup di sesi solo riding Poseng 360 Borneo 3 negara kita. Sobat PTT Lubricants, inilah Kalsel ya. Kita sampai di Kalsel. Dari Kaltim kita akan meninggalkan Kaltim dan masuk ke Kalsel. Masuk ke Kalimantan Selatan ini jalanan udah mulai better ya daripada sebelumnya. Jadi gue bisa agak cepet sampai di Banjarmasin nih. Dan gue pengen lewat satu jalanan yang katanya indah di sini, yang batu kapurnya menjulang, ada pohon-pohonnya mirip di Thailand nih. Jadi gue penasaran, makanya kemarin gue nginap di Tanah Grogot biar nggak kemalaman lewat perbatasan ini ya. Jadi gue mau lihat apa view-nya, karena di Sumatera itu kan waktu itu gue jalan sampai 20 jam, jadi hanya lihat hutan belantara di malam hari. Nah ini di Kalimantan gue pengen lihat yang indah-indah nih. Sobat PTT Lubricants, inilah bukit yang mirip-mirip di Thailand itu ya, yang ada di Kalimantan Selatan. Wow, luar biasa cantik banget ya. Kita akan melewati bukit ini menuju ke Batu Licin dari arah Tanah Grogot. Kota Baru, gunungnya Bamega, Bamega, Bamanapur di Samangkarang, Bamanapur di Samangkarang. Inilah pegunungan Batu Kapur Mangalau yang ada di Kabupaten Kota Baru ya. View-nya cantik banget. Tadi lagunya pas, jadi gue pakai lagu itu. Ini sih nyesel kalau gue lewatnya malam ya. Makanya gue sengaja nggak lewat malam nih, karena view-nya ini, vibes-nya beda banget sama Kalimantan yang gue lewatin sebelumnya ya. Kalau yang namanya jalanan berlubang, someday bisa ditambal ya. Tapi gue kasih tahu ada 2 tikungan patah yang cukup menyeramkan di sini nih, dari Kalimantan Utara sampai sini. Jadi yang pertama tuh kayaknya ada di jembatan perbatasan antara Kabupaten Tanah Tidung sama Kecamatan Sekatak ya. Setelah air terjun Gunung Rian menuju ke Tanjung Selor kalau nggak salah di Kalimantan Utara. Jadi kalian hati-hati di situ karena itu letter L coy. Gue pun kaget waktu nikung di situ. Dan yang kedua di dekat Bukit Kapur Mangalau dari arah Tanah Grogot menuju ke Banjarmasin. Makanya kalian wajib hati-hati. Tapi itu menurut pendapat gue ya, nggak tahu mungkin ada yang lebih tajam atau enggak di antara jalanan itu, tapi wajib waspada di situ. Sobat PTT Lubricants, welcome to Batu Licin ya. Nah, di sini kita mau ngopi dulu karena hari ini kita udah 200 hampir 260 kilo ya dari jam berapa nih? Jam 8 pagi mungkin ya. Sampai jam 12 siang ini. Kita akan ngopi dulu, kita belum fresh dari tadi jam 8 atau jam 9 pagi lah ya.
Yuk kita rehat. Habis itu kita lanjut lagi ke arah bawah ya, Satui sama apa jadi arah Banjarmasin situ ya. Tetap stay bersama gua Angga Day dan Briti Lubricants dari Batu Licin, Kalimantan Selatan di sesi solo riding Posing 360 Borneo 3 negara. Masya Allah, bagus. Ini kita harus berhenti nih. Setelah kita singgah sebentar tadi, dari Kecamatan Kusan Hilir ini kita menuju ke arah Satui dan Pelaihari nih. Karena masih jauh ya. Yuk kita langsung cus sebelum kita kemalaman nyampe Banjarmasin tentunya. Wilayah kampungnya ya. Di wilayah Satui ya. Jalan tanah bumbu ya, kita meninggalkan sana. Kota Pelaihari ya. Nah, kita sampai di sini, inilah dia. Wow, luar biasa. Di kota Pelaihari ini udah mulai berasa vibes Banjarmasin karena udah deket ya. Jadi ulun hendak ke Banjarmasin dulu nih. Semoga ketemu Pian di sana. Cailah langsung seketik-seketik bisa bahasa Banjar. Sekedek-sekedek mawon lah kita belajar sikit-sikit bahasa daerah yang kita lalui. Maaf nih kalau salah, namanya baru pertama kan. Sobat Briti Lubricants, welcome to Banjarmasin. Akhirnya kita sampai di Banjarmasin ya. Wow, luar biasa. Di Banjarmasin ini gua ketemu Om Julak ya. Wih, akhirnya gue bisa lihat langsung Om Julak. Jadi di sini gua bareng beliau dan makan dulu di Cafe Pasang Dalam by Jukung Julak di Banjarmasin ini sebelum kita istirahat tentunya. Tapi sorry Om, suku Banjar itu bahasanya nggak ada yang sama ya. Maksudnya kayak Dayak beda, Banjar beda, sama Melayu beda juga. Dia gabungan nggak? Jadi Banjar ini dia banyak kata luar itu yang teradopsi ya jadi bahasa Banjar. Karena ini dulu di sini kan perdagangan. Betul, kalau daerah perdagangan tuh pasti Ada jadi bahasa pasar. bahasa Jawa diambil kayak menjangan kan Jawa kan, kayak rusa gitu kan. Nah, ada di sini Banyu, nah, kan kayak orang pedalaman ceritanya kan dia ke Muara nih cari barang lah karena yang masuknya dari Jawa itu kan di sini. Akhirnya mereka kawin apa kan paduan budaya. Nah, bikinlah rumah di sepanjang sungai ini. Rumahnya itu disusun berbanjar-banjar gitu kan. Nah, berbanjar berbaris-baris ngadep sungai. Nah, akhirnya timbullah, ini salah satu versi ya, timbullah istilah orang Banjar. Orang yang hidup rumahnya di pinggir sungai, rumahnya itu bersusun berbanjar-banjar. Dia itu ada yang kawin sama orang Jawa, ada yang kawin sama orang suku Bugis, ada yang kawin sama Madura, ada yang kawin sama Melayu, gabung, tapi Dayak. Nah, makanya ceritanya itu Banjar nih suku Percampuran banyak. Tapi yang dari pedalaman itu mungkin Dayak. Oh iya. Jadi dia ketika ke sini, dia kawin sama pendatang, dia enggak balik ke dalam. Iya, nggak balik Dia ke bikin dalam. rumah di sini. Ya, makanya jadi berbanjar-banjar rumahnya. Iya, Akhirnya iya, jadi paham. berkumpul lah. Di sini sebenarnya obrolan gue sama Om Julak tuh panjang ya, karena gue nanya banyak hal. Kebetulan mumpung di Banjarmasin dan beliau ini suku Banjar, jadi pas lah pertanyaan gue ini tentang Kalimantan Selatan dan sekitarnya serta suku Banjar. Karena selain Dayak dan Melayu, suku Banjar ini termasuk suku yang besar yang ada di Pulau Kalimantan ya. Kebetulan di sini ada Om Wahid dan istrinya, jadi kita sekalian ngobrol bareng Om Julak nih di Banjarmasin ini. Dan setelah itu gue akan rest. Nah, gue di Banjarmasin ini 2 hari ya, karena gue terakhir 2 hari itu di
kudat 3 hari malah itu kejebak badai. Lalu keluar dari Sei Ular ke sini tuh gue belum pernah rest 2 hari. Jadi kita akan memulihkan energi dulu biar performa kita mantap nih di riding lusa nanti menuju ke Pontianak tentunya. Sobat BTT Lubricants, sekarang pagi ini kita ada di Banjarmasin ya, untuk tempat Om Julak ya. Nah, di sini kita untuk total trip kita 6.324 kilo dari Jakarta, dan ini kita belum ganti oli hampir 4.000 kilo. Karena kita ganti di Sabah itu 2.700 kilo waktu kemarin kilometernya. Dan untuk total trip kita dari Tanah Grogot 504 kilo. Kita akan reset tripnya. 500 kilo kita kemarin. Nah, untuk suara mesin masih enak. Nah, sekarang kita bareng Om Borneo. Siap Om, kita mau explore Banjarmasin ya. Kilometer 0 Bakantan ya Siring. Siap, ayo Om kita cus. Om Borneo Om, sejak kapan dapat nama Om Borneo? Itu pemberian dari komunitas orang-orang Jakarta. Kita pernah tinggal di Jakarta. Habis sarapan kita jalan lagi sama Om Borneo menuju ke Tugu 0 km Banjarmasin. Sobat BTT Lubricants, inilah 0 km Banjarmasin ya. Nah, BTT Challenger Superbike akhirnya sampai di sini di Tugu 0 km Banjarmasin, dan itu adalah Tugu 0 km-nya. Dan ini adalah ini 0 km Banjarmasinnya yang ikonik lah ya. Inilah Tugu kilometer 0 Kalimantan Banjarmasin. Sini kita pernah ke sini. Setelah puas kita berkeliling kota Banjarmasin ditemani Om Borneo, kita kembali ke Kopitiam Pasang Dalam by Jukung Julak ya. Kalian wajib sih nyobain makanan di sini kalau lagi touring di Banjarmasin. Om Wahid, Bikersmu. Siap. Om, SCB-nya Om Wahid. Thank you Om Wahid. Tapi rider Australia yang Om kemarin cerita itu riding 200 kilo aja Om dia. 250 dia Paling jauh sehari. Makanya pas ikut kita sini Sampit 400 kan KO deh. saya biasanya 250 satu hari dia. Sampai malam kan, terus Sampit sampai Nangatayap 500-an tuh, 400 berapa. Aduh dia. Tapi dia disiplin. Dia datang tuh langsung mandi, langsung istirahat, nggak ngapa-ngapain. Iya. Oh, nggak ngobrol gitu. Istirahat ya malam tuh. Jadi dia nanya sebelum tidur, besok jam berapa lagi riding? Kita bilang jam 7. Oke. Nah dia langsung prepare. Jadi dia tidur tuh kondisinya sudah prepare. Oh, sudah set up apa segala macam. Ya, buat besok. Buat besok itu Jadi baju bangun- apa segala sudah jadi siap bangun, ya. tinggal cuci muka apa kan. Udah disiplin kalau biker-biker Luar ya. Sobat Lubricant, sekarang kita di Jukung Julak. Kita nyobain soto khas Banjar. soto ya. Soto, oke. Mau pakai ketupat atau pakai nasi? Ketupat. Nah, Karena sama tradisional. aja. Ini Milo Malaysia. Inilah Milo Malaysia nih. Awak nih sempat coba sikit-sikit. Nah, Wow. Inilah kapalnya ya yang dibuat tempat makan Jukung Julak. Jadi kita tadi nongkrong di situ. Nah, gua di Banjarmasin 2 hari dah bisa bahasa Banjar. Ulun hendak makan soto Banjar dulu di Banjarmasin bareng Om Julak dan Om Borneo. Ini dah sah kita ke Banjarmasin nih, dah makan soto Banjar. Ini es Milo Malaysia kita makan di Jukung Julak. Ya, Jukungnya di situ, Om Julaknya di sini. Nah, jadi pas. Ya, kita makan dulu. Sobat BTT Lubricants, pagi ini kita ada di tempat Om Julak di Banjarmasin ya. Nah,
Ini untuk total trip kita dari Jakarta adalah 6.350 kilo. Dan untuk total trip kita keliling kemarin 25 kilo, kita reset dulu kilometernya. Di Banjarmasin kemarin kita keliling ya. Oke. Nah untuk suara mesin masih oke. Ini kita 4.000 kilo belum ganti oli, hampir 4.000 kilo. 6.300 tuh kemarin kita udah sampai Jakarta. Dari Jakarta ke Sabang, Jakarta Timur Leste. Ini 6.300 masih di Banjarmasin. Dan kita finish nanti di Pontianak di atas. Mudah-mudahan semuanya lancar. Hari ini kita akan menuju ke arah Sampit ya. Wow, luar biasa. Tetap stay bersama gua Angga D dan Piditi Lubricants. Kita belum ganti oli di sesi solo riding Posing 360 Borneo 3 negara. Hampir 4.000 kilo kita belum ganti oli. Di Kalimantan jalur Jawa nanti ada di mana lah, gampang. Makasih banyak ya Om. Sama. Selamat tinggal Kota Banjarmasin. Dan tadi kita udah pamitan sama Om Julek atau Om Tasrif ya. Dan sekarang kita diantar Om Borneo menuju ke Jembatan Barito ya, yang ada di Kabupaten Barito Kuala. Kita akan dilepas dari sini menuju Palangkaraya dan Sampit. Terima kasih Om Julek dan Om Borneo. Semoga kita bisa berjumpa lagi. Dan terima kasih sudah menerima gua dengan hangat di Banjarmasin. Sobat Piditi Lubricants, inilah perbatasan antara Kalimantan Tengah dan Kalimantan Selatan ya. Kita akan menuju ke Kalimantan Tengah. Kita akan OTW ke sana. Wow, luar biasa. Kita akan melakukan perpindahan zona waktu. Yuk kita cus ke arah Kalimantan Tengah. Tetap stay bersama gua Angga D dan Piditi Lubricants dari perbatasan Kalimantan Tengah dan Kalimantan Selatan. Thank you Kalimantan Selatan ya. Semoga kita bisa kembali lagi. Akhirnya sekarang kita tiba di Kota Palangkaraya, yaitu ibu kota Provinsi Kalimantan Tengah. Kita di sini akan ketemu Om Mehmet dan kita akan ngopi sebentar. Habis itu kita lanjutkan ke arah Sampit. Kita akan rest di Sampit soalnya. Enggak ada gangguan aja. Tapi maksudnya apakah nampak atau dia terbang? Kadang nampak, kadang enggak, kadang-kadang gelantungan di jembatan. Jembatan itu. Kadang-kadang cuma mata doang, merah-merah gitu aja. Padahal jalan lintas negara ya. Lintas negara. Tapi truk malam lewat semua. Jarang ada truk di sana karena jalannya gini. Versi aku lah. Dari Sampit. Dari Sampit penting res Ramandau. Challenge terakhir sebelum kita sampai Pontianak adalah kita akan melewati Lamandau dan Sandai. Tentunya gue tetap mendengarkan saran dari rider-rider lokal ya, dan juga para sesepuh, karena memang mereka yang terbiasa jalan di tempat ini. Dan memang di tempat-tempat yang dilarang gue jalan malam itu biasanya jalannya ekstrim dan rusak parah ya. Makanya selain dari mistis-mistis, yang bahaya juga di sana nggak ada warga. Jadi kalau kita ada apa-apa kita nggak bisa minta tolong kan. Goodbye Palangkaraya, goodbye. Semoga kita bisa ke sini lagi ya. Ulun pamit ya Om. Sehat-sehat. Ya. Kabar-kabar yang Siap, pasti. siap. Senang ku berjumpa dengan Om. Nanti ketemu lagi. Siap. Seputaran yang ini itu pasti ketemu lah nantinya. Siap Om. Thank you ya Om. Ya, sama-sama. Thank you Sudah banyak. mampir juga sudah. Siap. Sobat Piditi Lubricants, nah inilah kota Sampit ya. Akhirnya gua tiba di kota Sampit bareng Piditi Challenger dan Piditi Lubricants. Jadi sekarang kita mau rest dulu, cari penginapan. Malamnya gua ngopi bareng Pak Prabowo ya, Om Prabowo. Soalnya Pak Prabowo lagi menjabat, jadi kita bareng Om Prabowo dulu. Siapa tahu someday kita bisa ngopi bareng Pak Prabowo. Nah sekarang kita ada di kota Sampit. Inilah Sampit in the night. Sekarang kita ngopi dulu sama makan di Sampit bareng Om Prabowo. Nah, jadi kita ngopi di sini bareng Om Prabowo Sampit. Tadi aku jalan dari mana Om? Balikpapan ya? Banjarmasin ya? Jam 7. Waktuku nambah 1 jam.
Karena selisih waktu lumayan. Ketemu Om Prabowo juga nih, kita ngopi dulu di sini. Sobat BTT Lubricants, pagi ini kita di Kota Sampit ya. Wow. Nah, inilah motor kita. Untuk total trip kita dari Jakarta adalah 6.798 kilo, dan untuk total trip kita dari Banjarmasin ini 448 kilo. Kita reset trip dulu. Nah, untuk suara mesin ya. Masih enak, masih oke ya. Sekarang kita akan prepare menuju ke arah Pangkalan Bun dan Lamandau. Mudah-mudahan semuanya lancar, mudah-mudahan semuanya aman. Hari ini mendung ya di Kota Sampit, mudah-mudahan nggak hujan. Goodbye Kota Sampit. Kita udah pernah stay dan nginep di sini ya. Mudah-mudahan kita bisa kesini lagi. Tetap stay bersama gue Angkade dan BTT Lubricants di sesi solo riding Posing 360 Borneo 3 negara. Inilah tugu perdamaian antara di Sampit ya, waktu tragedi di 2001 kalau nggak salah. Inilah kita ada di sini, tapi kita hanya lewat aja ya, kita lihat tengok-tengok dari dekat aja. Pagi ini gua berencana menuju ke makam massal tragedi Sampit 2001 ya, tapi gua ngikutin maps malah diarahin ke tempat yang nggak jelas nih. Wih, mana nggak ada orang sama sekali dan gua sendirian di sini, di tempat yang belum pernah gua datengin tentunya. Nah, ini melewati pemakaman. Jalanannya gue nggak yakin ya, semalam habis hujan. Kalau gue lewatin nggak ada temen, malah sekepelatar motor nggak keluar nih, kita nggak jadi ke Pangkalan Bun ya. Mudah-mudahan someday gue bisa ke sana. Nanti kita udah sampai di sini. Sebenarnya gue ganjel banget ya di hati. Soalnya kita udah sampai sini yang cukup jauh, tapi kita nggak sempet ke makamnya nih. Jadi lain di mulut, lain di hati. Gue tetap samperin maju ke depan dan ternyata zong coy. Benar ya, kayaknya susah ya. Kita putar balik aja, karena ini sebenarnya gue niat mau masuk ini, tapi gue lihat jalanannya tidak memungkinkan. Gue jadi ingat kejadian di Rote waktu gua tersesat di hutan. Dan akhirnya gue memutuskan putar balik ke jalan raya. Ternyata di situ ada pelangnya setelah gue maju beberapa ratus meter. Sobat BTT Lubricants, hari ini kita ada di makam korban tragedi 18 Februari 2001 ya, di Sampit. Nah, ini kita parkir motor kita. Kita akan masuk ke dalam ya. Inilah makam massal korban tragedi Sampit ya. Jadi inilah lokasinya. Gue sekarang ada di sini untuk mengunjungi dan juga mudah-mudahan tidak ada konflik yang terjadi di masa depan ya, karena hidup damai itu lebih indah. Mudah-mudahan semuanya aman, mudah-mudahan semuanya lancar. Inilah dia. Kita ada di sini. Kita akan menuju ke arah Pangkalan Bun ya dan Lamandau hari ini. Setelah kita dari sini, mudah-mudahan semuanya lancar. Tetap stay bersama gua Angkade dan BTT Lubricants dari Sampit. Inilah jalanan simpang runtuh ya. Jadi sekarang kita ada di persimpangan. Kalau kita ke kanan, kita ke arah Lamandau, dan kita lurus ke Pangkalan Bun, masuk sekitar 35 kiloan lah dari sini. Karena kita udah janjian sama Om YVCI, lagi-lagi Om Uut dan Om Bimo, tapi beliau nih YVCI Lamandau. Kita akan ngopi dulu, rencananya ngopi, kita lanjut ke Lamandau, tapi lihat nanti lah. Selamat Lubricants, welcome to Pangkalan Bun. Inilah kota Pangkalan Bun ya. Akhirnya kita sampai di sini.
Wah. Anak dulu. Siap Om. Kemana kita? Sekarang kita cus bareng dua om-om YVCI yang ada di Pangkalan Bun ini ya. Kita ikutin maunya dulu sebelum hujan datang nih. Siap Om. Ini bareng Om Bimo dan Om Uut. Kita makan dulu di prasmanan di Pangkalan Bun. Emang ekstrim jalurnya Lamandau ya? Kebanyakan kecelakaan di Lamandau. Sebenarnya itu nggak ekstrim, Om. Plus minus aja. Kalau sebenarnya kalau untuk lebih ekstrim itu malah di Kalbarnya lah, pola. Cuma di Lamandau itu jalan ke Lamandau itu pertama dia padat, yang kedua jalannya agak kecil, trek lurus jarang. Nah, paling juga gitu, apa sempit jalannya. Cuma kan Kalbar tuh langsung lurus. Nah, kalau di sini ini titik blind spotnya yang terlalu banyak, jalannya agak berlubang. Kalbar nanti bang setelah Nangatayap yang jembatan panjang itu, nah baru hati-hati banyak lubangnya tiba-tiba. Cuman kalau dari Kudangan nanti kan terakhir kota terakhir dari Lamandau itu Kudangan. Kudangan kalau dari Lamandau ke Kudangan itu 110 kilo. Dari Kudangan ke Batas 20 kilo. Itu kalau nering enak. Sempah neringnya. Cuman hati-hati di sana. Jalanan sepi. Cuman babi. Itu yang Asli ini ya, awalnya tuh gua mau lanjut ke arah Lamandau nih dan nginep di sekitaran situ. Tapi gua kena bujuk rayu dan tipu daya Om Uut dan Om Bimo. Jadi gua stay semalam, sekalian kita ngobrol, aduh. Dan kebetulan alam mendukung. Tiba-tiba hujan sederas-derasnya, coy. Ya udah, kita akhirnya stay dulu di Pangkalan Bun bareng om-om kita ini. Sobat PTT Lubricants, PTT Challenger Superbike ada di pesawat Angkatan Udara RI. Coba jelasin, Om. ini pesawat RI-002 asli. Kalau dapat cerita itu dia merupakan pesawat hibahan dari rakyat Aceh. Dan di daerah kita ini juga yang dilaksanakannya penerjunan pertama oleh Angkatan Udara Republik Indonesia. Pertama kali penerjunan Di Pangkalan Bun. Di Sambi, Desa Sambi. Desa Sambi. Tapi di Kota Ringin Barat di Pangkalan Bun sini. Wow, luar biasa. Makanya ini disebut Monumen Palagan Sambi. Oh, ini jadi memang dipajang di sini untuk mengenang itu ya? Iya, betul, Om. Penerjun pertama. Tapi kenapa jauh banget, Om? Pangkalan Bun kan nggak taruh di Aceh, bisa kan? Karena memang penerjunan pertama pesawat ini kebetulan ditugaskan untuk tugas itu tadi, Om. Ya, inilah om-om kita menjelaskan pesawat pertama pesawat kedua Republik Indonesia ya, Angkatan Udara RI-1 inilah wujudnya hibah dari Aceh. Wow, luar biasa. Malamnya kita ngopi dulu di Pangkalan Bun lah. Masa kita mau di rumah aja kan? Karena ini adalah kota terakhir yang gua inapi sebelum gua melesat ke Pontianak besok ya. Kapan lagi kita bisa ketemu saudara-saudara biker kita di Pangkalan Bun nih yang chill-chill. Nah, jadi kita akan ngobrol dulu sembari menghabiskan setengah malam karena besok kita harus jalan lagi lah ke arah Pontianak tentunya. Sobat PTT Lubricants, malam ini gua di Pangkalan Bun stay 1 malam nih bareng om-om YVCI. Om Uut. Iya. Yes, jadi malam ini kita makan Indomie dulu ya. Dingin enak. Jadi ini first time gua selama solo riding Borneo ini makan Indomie dan gua minumnya Pertalite. Sorry. Nah, jadi kita makan dulu di Cafe Kilometer ini sambil kita sharing-sharing sama Om Uut. Malam ini kita makan dulu. Ini adalah cafe yang konsepnya menurut gua keren ya. Jadi teman-teman biker bisa mampir ngopi di sini karena ownernya anak Vespa nih. Wow, mantap. Sobat PTT Lubricants, pagi ini kita di Pangkalan Bun ya, bareng teman-teman YVCI. Apa YVCI apa, Om? YVCI PL Lamandau Chapter. Nah, Lamandau Chapter. Total trip kita dari Jakarta 7.073 kilo dan kita terakhir ganti oli di Sabah di 2.700 kilo. Sekarang kita belum ganti oli ya, bayangin. Wah, ini kalau di Timor kemarin kita ganti oli di 4.200, di sini 4.300 kita belum ganti oli. Dan untuk total trip kita 274 kilo dari Sampit ya. Ini untuk suara engine. Masih enak betul, masih oke di Pangkalan Bun ini, masih semuanya masih enak, overall masih oke. Nah, sekarang kita akan menuju ke arah Pontianak dari Pangkalan Bun ini. Wow, luar biasa.
stay bersama gua Angkade dan PT Lubricants dari Pangkalan Bun di sesi solo riding crossing 360 Borneo 3 negara. Om nambah beban di sini. Itu namanya overload apa dimensi. Loh, Nggak bisa. odol ya, odol. Odol ini. Sebelum kita meninggalkan kota Pangkalan Bun, kita sarapan bubur dulu di sini bareng om-om kita. Setelah itu kita akan diantar ke Tugu yang kemarin ya, yang selamat datang di kota Pangkalan Bun. Selamat datang di Kabupaten Lamandau. Welcome to Kabupaten Lamandau. Inilah nanti jalanan rusaknya nih. Inilah Kabupaten Lamandau, dimana kita nggak boleh jalan malam di sini karena kita baru pertama kali ya. Karena banyak banget kejadian biker-biker yang crash di sekitaran Lamandau ini. Jadi kita sekarang akan menuju ke arah perbatasan Kalimantan Timur dan Kalimantan Barat ya dari Kabupaten Lamandau. Sobat PTT Lubricants, tebak PTT Challenger Superbike ada di mana? Wow, inilah perbatasan antara Kalimantan Barat dan Kalimantan Tengah ya. Akhirnya PTT Challenger Superbike sampai di sini setelah 33 hari. Inilah perbatasan Kalimantan Tengah dan Kalimantan Barat ya. Wow, luar biasa. Nah, Provinsi Kalimantan Barat ini tempat kita start 360 Borneo dan kita akan masuk kembali ke sini menuju ke Pontianak. Sayangnya masih 7 jam lagi mungkin ya, masih 400 kilo lebih dengan medan yang meliuk-liuk. Sampai beberapa ratus kilo ke depan mungkin. Akhirnya kita sampai di provinsi kita start 360 Borneo ini dan kita sudah akan menuju ke Pontianak sekarang. Sobat PTT Lubricants, ini hujan di perbatasan Kalteng Kalbar ya. Nah, kita sekarang lagi sama teman-teman dari Dumors Dunia Max Owners yang mau acara di Singkawang dan om dari mana namanya? Bison Indonesia ya. Bisa ya. Nah, itulah. Jadi kita lagi sini stay dulu, sama-sama mau ke Pontianak, ketemu di sini tadi. Jadi gua tungguin biar kita ada barengan. Hujan lebat banget ya. Gua sampai sini kayaknya jam 12-an atau jam 12 kurang ya. Dan hujan ini sampai jam 2 coy. Jadi kita putusin untuk terabas, kita pakai mantel. Tadi deres banget, kayaknya nggak memungkinkan untuk diterabas ya, karena ini belum nyampe Sandai dan Lamandau sampai Sandai itu katanya agak-agak inilah medannya lah. Jadi kita tungguin dulu ya. Dan bener ya, ternyata pesan dari teman-teman rider dan sepuh-sepuh Borneo itu kalau di sini nggak boleh jalan malam karena memang rawan kecelakaan. Di antara Lamandau sampai Sandai ini gua lihat orang crash di depan mata. Jadi kita tolongin dulu karena memang nggak ada orang di sini dan wow. Jadi benar-benar terbukti ya omongannya. Untung aja kita nggak bandel atau tambeng ya, untuk tidak melewati medan Lamandau sampai Sandai ini di malam hari. Nah, jalur ini tuh jalur rawan ya, jadi keep safe karena ini tikungannya. Ternyata betul juga ya, di sini tuh susah banget bensin. Jadi kita harus waspada dan hati-hati, mana di sini kabut lagi tebel lagi. Kita teruskan perjalanan ini sampai Sandai dan sampai Sandai kita sudah mulai gelap, mungkin jam 7 malaman lah karena kita santai ya gara-gara lihat kejadian tadi tentunya. Sobat PTT Lubricants, ternyata ini Sandai ya, pantas banyak bener kafe. Di sini kita isi bensin dan melanjutkan perjalanan ke arah Pontianak ya. Jujur selama perjalanan solo touring 360 Borneo ini, yang pribadi gua alami kemarin, perjalanan paling berat adalah dari Pangkalan Bun menuju ke Pontianak ini ya. Karena kita tempuh waktu perjalanan ini hampir 24 jam dan kita hanya rest sebentar-sebentar sambil menunggu hujan. Padahal jaraknya hanya 600 kilo sampai 700 kiloan ya. Tapi yang namanya alam kita nggak bisa lawan tentunya. Selain itu kita rombongan, jadi kita nggak boleh egois tentunya karena kita udah berkomitmen kan. Kalau waktu dari Kalimantan Utara Timur itu yang buat gua down adalah jalanan yang rusak cukup parah beberapa titik dan ada jebakan jalan rusak juga. Sobat PTT Lubricants, tadi kita di hutan kehujanan. Nah, jadi kita mau pakai mantel payah, basah. Tapi baca sedikit gak apa-apa. Di sini lah ya. Sambil nunggu reda. Ini lah serba-serbi solo ride. Padahal kita Pontianak sekitar 5 jam lagi dari sini. Kita mau tembusin, malah hujan. Ada yang bisa kita kontrol dan nggak bisa kita kontrol. Tapi tetap safe riding ya kan. Kita lanjutkan perjalanan ini yang berkabut dari Kecamatan
Inilah mesin dengan pemakaian oli 5000 kilo belum ganti ya. Sebentar lagi lah, mungkin 20 atau 30 kilo lagi kita akan sampai di 5000 kilo belum pergantian olinya nih. Dan semuanya masih enak ya, walaupun udah 5000 kilo belum ganti, gua betot sedikit untuk melihat performanya tetap masih oke loh. Di 5000 kilo kita pakai 1 liter di motor kita. Gimana akan nyus atau enggak, kita akan lihat nanti di Pontianak tentunya. Nah, Sobat City Lubricants, welcome to kota Pontianak lagi ya. Disinilah kita bermula di Pulau Kalimantan ini untuk titik si Borneo. Akhirnya gue sampai lagi di sini. Sesuatu hal yang luar biasa. Di sini gue langsung menuju ke Warkop Sumber Segar ya untuk mencari Om Yardi dan kawan-kawan biker yang ada di Pontianak. Gua mau berterima kasih banyak tentunya sama Om Yardi, karena 90% orang yang gue temui di Solo Ride ini adalah teman-teman Om Yardi semua ya. Jangan tanya beliau udah berapa kali pusing Borneo ini, udah nggak tahu juga gue. Jadi gue dibantu banget sama Om Yardi sehingga perjalanan Solo Ride 360 Borneo ini lancar ya. Enak Om. Ini sama Om Iji, Jauh siram Pontianak. sama Om Yardi. Kita makan. Jalur tersulit Om yang pernah Om laluin? Itulah Kele itu. Bukan biduk-biduk. Biduk-biduk itu kan karena memang nggak ada orang lewat. Oh. Tapi kalau jalur umum yang tersulit di Kele itu lah, sama apa? Yang tempat kamu nginap tuh. Oh. Dekat Kelai itu? Dekat Kelai di Muara Wahau. Ah, Wahau. Hmm. Nah itu ya yang terberat. Yang lainnya kan murni, jalannya aspal mulus, cuman tanjakannya banyak. Itu Borneo. Kalau di luar Borneo pun itu tetap. Kalau yang di luar Borneo, yang artinya yang di Malaysia, itu yang jalur Kalabakan. Oh. Yang mau tembus ke Simanggaris. Nah itu yang terberat. Yang lainnya biasa aja. Yang lainnya, wih mantap betul. Tapi kalau yang selain di luar itu biduk-biduk ya, nomor 1 ya. Biduk-biduk. Untung. Negeri tanpa penghuni. Untung aku nggak masuk biduk-biduk. Kalau nggak aku hari ini mungkin masih di ini Palangkaraya. Di hutan. Nah, Sobat City Lubricants. Nah, sekarang kita lagi ada di toko Iben di Jalan Patimura Pontianak, depan Indomaret Patimura. Sekarang kita lihat-lihat di sini. Nah, yang paling spesial ini nih. Wow. Mandau, Kalimantan. Mandau, Kalimantan, dan yang ini. Ya. Tuh. Ini ya besinya ya. Yang ini nggak mahal. Kalian bisa mampir ke sini. Tuh, harganya. Nah, yang ini juga udah di apa, Bang? Di Mika ya. Dibingkai dan banyak banget yang udah dibingkai, bisa dijadiin hiasan di ruang tamu. Kalau kepepet bisa untuk apalah ya. Jadi kalian bisa langsung datang ke sini karena di sini ada banyak banget aksesoris dan juga ya. Coba kita tanya-tanya, pegang-pegang Mandau dulu. Inilah dia. Asal jangan pakai minyak bintang, bahaya. Tahu Abang? Tahu. Siap. Di sini gue kebetulan istirahat di Jasmine Guest House ya, dan kita akan ganti oli di sini, bukan di bengkel. Sekalian kita bikin video spesial nanti 5000 kilo. Tapi karena durasi, kasihan, takut terlalu panjang videonya. Nanti kita pisahin aja ganti oli 5000 kilo itu. Tapi seenggaknya kita sampai di Pontianak dengan motor sehat dan selamat ya. Jadi motornya nggak meletup, walaupun olinya nggak diganti 5000 kilo dengan kapasitas kita pakai 1 liter. Kita ganti oli terakhir di Sabah dan kira-kira kita bawa sejauh ini ya 5000 kilonya tuh. Kalian bisa bayangin aja 70% Pulau Borneo sekitaran itulah ya kita bawa motor ini tanpa ganti oli loh. Karena ini episode terakhir, nanti di next video kita buatkan spesial ya pergantian oli 5000 kilonya dengan motor kita yang masih sehat. Tentunya kita akan bawa sampelnya dan test lab. Kita nggak nanggung-nanggung ya, nggak main-main. Dan kita akan podcast serta publikasiin hasil test labnya. Wow, ngeri ya. Dan yang paling keren adalah pelumas ini nggak nyusut. Nanti aja di next video kita bahas biar makin detail lah dari yang sekarang tentunya. Tapi 4 tuh Pak kalau kita udah
sering ke sana. Nah, kita lagi bareng om-om kita nih. Yang Puspannya. Tapi ini Om pernah lihat hantu, pernah lihat nggak? Boleh di mana? Pernah lihat nggak di Kalimantan? Kenapa? Nah berarti betul Kalimantan itu nggak seangker itu. Nggak ada. Di luar aku Ceritanya diceritain. kayak gitu. Oh seram betul. Gua selama solo ride ini hampir semua rider yang gua temuin pasti gua tanyain hal ini karena untuk klarifikasi ya. Dan kesimpulan gua Kalimantan tuh nggak seangker itu ya. Tergantung niat kita juga sih. Gua tuh percaya mereka tuh ada. Tapi gua tuh berusaha menyingkirkan logika mistika karena kalau solo ride ini penuh dengan rasa takut dengan hal gaib, wah kacau. Kita pasti akan pulang dari awal kita solo ride Sumatera, jalan 20 jam di jalan ya 800 kilo sehari atau mungkin kita di timur dan sampai di Kalimantan ini. Mungkin kita udah nggak kuat ya karena memang mistis di Indonesia itu cukup kental mitosnya. Jadi kita sikapi dengan baik aja lah asal niat kita baik. Mudah-mudahan perjalanan kita selalu aman dan dilindungi. Intinya jangan tambeng ya. Kalau udah dikasih tahu jangan jalan malam, itu biasanya medannya bahaya, entah dari jalur, lubang dan hal-hal lainnya tentunya. Kemarin tuh waktu gua masuk border Malaysia ya, gua sempet kusut. Jadi gua pakai karnet. Tapi dikasih ini borang namanya, foam. Sementara gue udah pakai karnet, harusnya pakai karnet sudah tidak memerlukan borang untuk masuk. Jadi gua kalau kita konsekuensinya dikasih borang, kita harus balik lagi ke border itu untuk memulangkan borang tersebut kembali ke border awal. Sementara gua mau keluar lewat Tawau. Jadi nggak mungkin gua balik ke border awal karena gua udah jelas mau 360. Itulah fungsinya karnet. Tapi mereka nggak mau nerima aku kembalikan itu di Tawau, harus balikkan ke border awal aku masuk. Nah jadi itulah buat teman-teman rider, kalau udah dikasih borang bulat macam itu hati-hati kalau nggak dibalikin. Bisa nggak dibalikin, tapi resikonya kita akan di blacklist ketika kita masuk ke Malaysia lagi. Karena dianggap kendaraan kita belum keluar dari Malaysia kalau tidak ada pengembalian foam. Nah itulah makanya agak aneh ya. Jadi di Tawau itu sebenarnya nggak ada border, tapi harusnya bisa karena di sana ada JPJ. Jadi buat teman-teman yang mau masuk Malaysia hati-hati. Gue bilangin lagi kalau nggak dibalikin, tapi bebas sih terserah mau dibalikin atau enggak. Cuma konsekuensinya itu ya kalau borang nggak dibalikin. Sini border tuh 300 kilo dan balik lagi 300, jadi 600 kilo PP. Kalau lihat Pontianak, coba kalau kalian di Banjarmasin, wassalam udah bolak balik lagi kalian. Tapi ya itulah ya. Sebelum kita berlayar meninggalkan Pontianak dan Pulau Borneo dini hari nanti, kita malam ini diajak jalan sama Om Yardi ya, dan istri beliau nih. Beliau berdua ini adalah pasangan couple goals ya, karena touring kemana-mana selalu berdua. Wow, luar biasa. Nah, Sobat Titi Lubricants, ini namanya bubur apa Tante? Pedas. Padas. Bubur padas, tapi tidak pedas. Nah, tidak pedas. Nah, ini kita sama Om Yardi sama Tante. Nah, Sobat Titi Lubricants, ini kita makan apa nih Om? Pisang serikaya. Pisang serikaya. Ini khas Pontianak kah? Ya, khas Nah, Pontianak. khas Pontianak nih. Sama keladi goreng. Sama keladi goreng. Jadi kita makan dan ngopi dulu. Ya, mumpung kita masih di Pontianak karena malam nanti kita akan bergeser ya. Sobat Titi Lubricants, ini adalah Tugu Bambu Runcing yang memang terkenal di kota Pontianak ya. Jadi gue sekarang ada di dekat sini, Taman Bibulis Pontianak nih di sini. Nah, ini bareng Om Yardi dan Tante. Gue ditemani malam ini ke sini. Ini adalah kota kita start dan kota kita finish di sesi solo riding Poseng 360 Borneo 3 negara ini ya. Benar-benar riding ini membuat gue membuka mata. Ternyata Borneo dan Kalimantan itu jalannya tidak selandai itu, dan banyak hal yang baru gue tahu di riding ini. Termasuk menurut gue Borneo adalah medan yang berat karena tantangannya lubang, bahan bakar, sinyal, ya banyak banget hal yang
gue alamin ya di Borneo ini, hal-hal yang baru lah. Gue berterima kasih kepada teman-teman semua yang udah bantu dan support, yang nggak bisa gue sebutin satu persatu karena banyak banget. Gue berterima kasih karena tanpa kalian semuanya nggak akan berjalan lancar ya, tanpa bantuan teman-teman semua. Sekarang gue udah ada di sini, di Tugu ini ya, tempat kita mengakhiri perjalanan kita di Pontianak dan Borneo ini ya, dan Kalimantan juga ya, Kaltara, Kaltim, Kalteng, Kalbar, nah Brunei, Malaysia. Pengalaman yang luar biasa yang pernah gue dapat di riding ini, karena gue bertemu banyak orang, gue bertemu banyak teman-teman rider yang luar biasa. Gue dibukakan jalan, gue disupport, gue diterima dengan baik. Itu adalah hal yang rezeki yang luar biasa besar menurut gue. Semoga gue bisa kembali lagi ke Borneo ini. Semoga perjalanan kita ke depannya lebih seru, lebih oke bareng PTT Lubricants, karena motor kita pakai PTT Lubricants 5.000 kilo di sini. Inilah sejarah ya, 5.000 kilo di Borneo ini. Setelah 3.500 ke Sabang, 4.200 ke Timor Leste, dan di sini 5.000 kilo ya. Tetap stay bersama gua Angga Ade dan PTT Lubricants. Terima kasih Borneo, terima kasih Pontianak, sekali lagi terima kasih teman-teman semua. Semoga kita bisa berjumpa di perjalanan selanjutnya. Sahabat PTT Lubricants, pagi ini kita akan kembali menuju ke Jakarta ya, dari Pontianak. Untuk total trip kita adalah 7.790 kilo. Sekarang setengah 2 pagi. Kita akan menuju ke pelabuhan Dwi Kora di Pontianak ini, menuju ke Semarang. Nah, ini untuk suara mesin kita. Overall semuanya masih oke. Sobat PTT Lubricants, inilah kapal Dharma Kartika 7. Kita akan naik. Sobat PTT Lubricants, inilah Semarang ya, mudah-mudahan kelihatan di kamera. Jadi sekarang kita akan turun dan riding ke arah Jakarta dari Semarang ini ya. Kita lihat nanti nemu malamnya di mana. Kemungkinan sandar sekitar setengah sampai 1 jam lagi ya, karena walaupun dekat tapi kita nggak tahu dermaganya ngantri atau nggak di Tanjung Mas. Akhirnya kita turun kapal di jam setengah 4 sore. Kita langsung tembak ke Jakarta setelah makan ini ya. Setelah sampai Semarang, ternyata gue baru tahu kalau kipas radiator gue mati ya. Wah, bahaya banget nih, karena kan itu untuk sistem pendinginan. Dan di Batang gue cek sekitar 2 jam. Jadi perjalanan gue terhambat karena ngecek kipas ini ya. Lalu setelah itu gue riding dengan harap-harap cemas. Dan setiap 100 sampai 200 kilo gue berhenti ya, nggak berani geber di atas 90 km per jam, ngeri overheat. Tapi akhirnya semuanya lancar dan berjalan dengan aman sampai kantor PTT Lubricants Indonesia. Gue bersyukur banget karena masih lumayan jauh ya Semarang ke Jakarta ini. Sekarang gue bener-bener bisa menikmati jalan Pantura ya, karena pulang dari Borneo ini menurut keyakinan saya masih mending Pantura ya daripada Kalimantan di beberapa titik. Tentunya nggak semua, yang menurut gue cukup parah dan menjebak jalurnya. Dan akhirnya pagi ini gua dan PTT Lubricants sampai di Jakarta kembali ya, karena kita harus berhenti-berhenti setiap 100 sampai 200 kilo untuk menenangkan radiator kita yang kipasnya mati. Wow, luar biasa. Di usia gua 28 tahun ya, gua seorang Gen Z. Akhirnya gua bisa bersama PTT Lubricants Indonesia menyelesaikan 360 Borneo 3 negara yang benar-benar cukup berkesan tentunya seumur hidup ya. 38 hari tapi kenangannya seumur hidup. Sekarang kita langsung menuju ke kantor PTT Lubricants Indonesia yang ada di Jakarta Barat pagi ini nih tentunya. Sobat PTT Lubricants, inilah total kilometer kita dari 360 Borneo 3 negara ya. 8.713 km dari Jakarta menuju ke Semarang, nyebrang Pontianak, pusing 360 Borneo dan balik ke Jakarta lagi. Dan untuk total trip kemarin 360 Borneo itu 7.000 lebih ya. 7.000 lebih. Dan karena tambah 1.000 kilo Jakarta Semarang 7.300an mungkin 360 Borneo tuh. Dan untuk total trip kita dari Jakarta Semarang tambah Pontianak, karena kemarin gua lupa ngeriset di Pontianak ya, 558 kilo, mungkin Jakarta Semarang tuh 500 kiloan lah. Tambah 50 kilo dari Pontianak, kemarin gua keliling sedikit. Kita akan riset trip kita ini menandakan kita sudah selesai challenge 360 Borneo. Inilah detik-detik kita meriset yang dari Semarang dulu kali ya. Nah, inilah kita akan riset pertama, total kilometer trip dari Semarang ke Jakarta. Dan trip yang utamanya 8.317 kilo kita akan riset goodbye.
Kita sudah selesai di misi 360 Borneo 3 negara. Inilah 8.000 kilo yang akan kita riset. Wow, luar biasa. Sobat PTT Lubricants. Nah, sekarang kita udah sampai lagi di kantor PTT Lubricants Indonesia. Tempat kita start ya di Riding 360 Borneo 3 negara ini. Mungkin 38 hari ya. Jadi ini perjalanan yang luar biasa untuk gua, dan 360 Borneo ini gua akuin riding yang berat ya, karena di sana itu jalanannya tidak semulus itu di jalan lintas negaranya ya, dan juga bahan bakar susah serta beberapa kendala. Tapi semuanya overall oke ya, karena banyak teman-teman bikers yang bantuin di sepanjang perjalanan ini ya. Nah, gue berterima kasih kepada Om Andra Bels ya, Om Andra Bels yang pertama kali gue kenal untuk 360 Borneo, dan Om Yardi nih. Nah, Om Yardi ini adalah rider Pontianak yang mengkoordinir gue sepanjang perjalanan. Semuanya beliau yang bantu gue di perjalanan 360 Borneo ini. Dan juga untuk Om Mariadi dan Om Tanu di Sambas. Lalu ada Om Lani di Lundu. Lalu ada Presiden BIBB dan anggotanya ya, dan member-membernya di Kucing. Dan juga untuk Om Hussein dan Om Saiful di Sibu, Om Muas di Brunei, Om Nobi yang ada di Kota Kinabalu, Om Net yang ada di Lahadatu dan biker pencari pahala. Lalu ada Om Zek di Tawau, dan untuk Om-Om di Tilot Cafe ya. Terus Om Ozi yang ada di Sebatik, untuk YVCI Sebatik yang udah bantu gua juga. Lalu untuk Om Adi yang ada di Nunukan, mantan ketum YVCI. Om Edi yang ada di Tanjung Selor, Om Dadang yang ada di IKN, Om Iwan Balikpapan, Om Adi, Pak Lurah Petung Penajam ya. Lalu ada Om Rio dan teman-teman Vespa yang ada di Grogot, Om Jula dan Om Borneo di Banjarmasin, Om Mehmet di Palangkaraya, Om Prabowo di Sampit, Om Uut di Pangkalan Bun, dan Om U dan Om Edo ya. Lalu ada satu lagi teman-teman dari Dumor dan Bisa atau Besan Indonesia yang udah berjumpa sama gua. Nah, maaf kalau memang ada nama yang belum gue sebutin atau tertinggal, tapi semuanya overall terima kasih, karena tanpa teman-teman perjalanan ini nggak mungkin selancar ini. Dan untuk perjalanan ini mungkin salah satu yang paling gue concern adalah gue adalah solo ride pertama Indonesia yang tidak bisa masuk Tip of Borneo. Nah, jadi berfoto dengan motor ini gue tidak bisa. Nah, mungkin itu adalah julukan gue yang terbaru ya. Jadi itu adalah hal yang menurut gue cukup sangat gue concern. Tapi sebagai gantinya teman-teman kasih gue masuk ke IKN ya, riding di IKN sebagai pengganti di Tip of Borneo dan juga Tongot. Nah, Tongot itu adalah salah satu monumen yang ada di Sabah, itu Heart of Sabah, gue bisa masuk ke dalam. Jadi, terima kasih buat teman-teman. Nanti kita lanjutkan pembahasan kita ini di podcast bersama Kak Caca dan Mas Ardo. Untuk pembahasan kita seputar perjalanan, kita akan bahas bareng Kak Caca, dan untuk pelumas kita bareng Mas Ardo. Nah, gue Angga Day. Sekarang kita udah sampai di PTT Lubricants Indonesia, di tempat kita start ya, dan tempat kita finish di 360 Borneo perjalanan akhir ya. Kalau di Kalimantan kita finishnya di Pontianak. Di perjalanan ini juga kita berhasil melakukan challenge untuk ganti oli 5.000 kilo sesuai dengan klaim dari PTT Challenger Superbike ini ya, dengan fully synthetic ester teknologi. Jadi kita berhasil menguji coba di motor kita dan semuanya overall aman. Jadi mudah-mudahan perjalanan kita nextnya bisa lebih oke, lebih lancar. Kita keliling belahan bumi yang lain ya, bersama gua Angga Day dan PTT Lubricants. Gua Angga Day memohon maaf sebesar-besarnya jika ada sesuatu yang kurang berkenan atau suatu kesalahan yang tidak sengaja ya. Mudah-mudahan kita bisa berjumpa lagi di sesi solo ride bersama PTT Lubricants tentunya. Nah, gua Angga Day pamit undur diri dari sesi solo riding ketiga kita ini ya. Solo riding pertama Sumatera ya, Sabang 360 Sumatera. Yang kedua Timor sampai perbatasan Timor Leste. Yang ketiga ini adalah 360 Borneo. Gua pamit undur diri. Semoga kita bisa berjumpa lagi. Tetap stay bersama gua Angga Day dan PTT Lubricants di sesi solo ride selanjutnya. Thank you teman-teman yang udah bantu support.